mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pembahasan yang berkaitan dengan seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sedang dalam pembahasan tentang al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan al-iman bisifatillah, iman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang ini kalam Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Sifat kalam ditunjuk dari lawan daripada bisu. Allah yakni bisa berbicara, itu adalah maksudnya sifat dzatiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kemampuan berbicara dan tidak bisu. Kalau dilihat ditinjau dari sisi yakni sifat kalam lawan daripada diam, yakni diam atau berbicara, maka ini maksudnya sifat fi'liyah. Kapan Allah berbicara, kepada siapa, kemudian di mana, itu semuanya adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk yakni berbicara kepada siapa, di mana, apa temanya dan sebagainya. Ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an kalam Allah. Bahwasanya Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah itu tidak terbatas. Kalam Allah, kitab-kitab sebelumnya merupakan kalam Allah. Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, kemudian Zabur, Suhuf Ibrahim. Ini semuanya kalam Allah. Termasuk Allah bicara kepada Nabi Adam, kepada Nabi-Nabi Allah kehendaki. Allah nanti juga berbicara di hari kiamat kepada para hambanya. Ini semuanya berkaitan kalam Allah. Satu di antara kalam Allah adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalam Allah. Keyakinan Al-Quran kalam Allah ini adalah keyakinan yang sangat membedakan antara Ahlussunnah dengan yakni Ahlul-Bidah, khususnya dalam Mu'tazilah, di mana sampai terjadi fitnah besar yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal, sampai dikenal dengan istilah yakni Imam Ahlussunnah. Bukan karena Imam Ahmad mendirikan kelompok Ahlussunnah lalu beliau yang memimpin, bukan demikian, tetapi karena keteguhan beliau di atas sunnah di saat ini hari yang penuh dengan fitnah. Imam Ahmad itu dipenjara, disiksa, itu sampai pada 3 generasi raja, bukan sekedar 3 pekan atau 3 bulan, tapi 3 generasi raja. Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Tentu waktunya cukup panjang dan siksaan yang menimpa sangat ini dahsyat. Tapi Imam Ahmad betul-betul memiliki keteguhan, sehingga waktu itu karena sudah sampai pada tingkatnya adalah paksaan, maka sebagian ulama mereka yaitu memakai kondisi mukroh, ini terpaksa, sehingga yang penting hatinya tetap dalam keadaan tenang dengan imannya, bahwasanya Al-Quran kalam Allah, sehingga dia mengucapkan mengikuti apa yang mereka inginkan. Sebagian ulama Tauriyah itu dia mengungkapkan dengan bahasa yang difahami oleh mereka beda dengan yang difahami oleh sang pengucap. Sebagian mereka mengatakan ini Al-Quran, Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat, kemudian Injil, Zabur, ini semuanya sambil menunjukkan jemarinya ini semuanya makhluk. Bukan yang makhluk itu Qurannya, Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, tapi derijinya ini, jemarinya ini adalah makhluk. Ini namanya Tauriyah. Dia menggunakan ungkapan yang difahami berbeda dengan ini orang yang mendengarnya. Adapun Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh, di antara ulama yang tidak mau Tauriyah dan tidak mau yaitu dia berbahasa basi. Dia tidak mau menggunakan kesempatan mukrah ini. Beliau tetap istiqamah
dengan mengatakan Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Sampai pada karena beliau adalah orang yang menjadi panutan. Kalau seandainya Imam Ahmad mengucapkan Quran makhluk, maka seluruh manusia akan mengatakan Quran makhluk. Sehingga beliau istiqamah dan tidak layak untuk berkelit dalam masalah ini. Dia persembahkan lehernya, jiwanya untuk kebenaran. Ini karena Allah SWT. Maka sampai kemudian peristiwa ini dikenal oleh para ulama dengan istilah A'azzallahu haddaddin. Allah memuliakan agama ini bi rajulain, dengan dua orang. Bi Abi Bakrin yaumar riddah wa bi Ahmad yaumal mihnah. Allah tolong agama ini, Allah muliakan agama ini dengan dua orang. Yaitu dengan Abu Bakar di hari yaumur riddah, di hari banyak orang murtad. Sehingga Abu Bakar selesaikan dengan sangat gemilang dengan pertolongan Allah SWT tentunya. Dan pada hari Yaumul Mihnah dengan Imam Ahmad. Dengan Imam Ahmad pada hari Yaumul Mihnah. Hari ujian. Ujian Quran makhluk. Dan juga peristiwa itu Quran makhluk. Antara Imam Ahmad dengan kerajaan yang digerakkan oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Menjadi pelajaran pula tentang wajibnya kita bermanhaj salaf. Dan lihat bagaimana Imam Ahmad berdalil dengan salaf untuk meruntuhkan Ahmad bin Abi Duat, ulama Mu'tazilah. Ketika diberi kesempatan dialog oleh Al-Wathiq antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat adalah ulama Mu'tazilah, ulama kerajaan. Lalu Imam Ahmad melontarkan pertanyaan kepada Ahmad bin Abi Duat yang disaksikan oleh sang raja. Ya Ahmad bin Abi Duat, tentang Quran makhluk, apakah itu Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka mengajak kepada umat ini mendakwahkan pada mereka Quran makhluk? Kata Ahmad bin Abi Duat, tidak. Artinya dia jujur. Nabi dan para sahabatnya, khalifah yang 4 tidak, yaitu mengajak Quran makhluk. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka mengetahui bahwa Quran itu makhluk? Jawabannya, pertanyaan yang pertama tadi, kalau Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak menyuruh manusia kepada Quran berkeyakinan Quran makhluk, maka kita lebih layak untuk tidak mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk. Ketika pertanyaan yang kedua, apakah mereka tahu atau tidak? Kalau jawabannya mereka ini mengetahui bahwa Quran makhluk, dan mereka ternyata tidak mengajak kita berkeyakinan Quran makhluk, maka tentu kita lebih layak untuk tidak mengajak manusia kepada keyakinan Quran makhluk. Kalau ternyata Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengetahui Quran itu makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu itu mengetahui, luka ibn luka, pekok ibaratnya dalam bahasa Jawanya itu, alangkah pekoknya, alangkah dungunya. Bagaimana soal agama? Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengetahuinya, dan sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu. Langsung jatuh martabat Ahmad bin Abi Duat di mata sang raja, sang khalifah, sampai dia meloncat ke kamarnya dan kemudian sambil ngiki, yaitu mengingat perkataan Imam Ahmad, bahwasanya seandainya Nabi, para Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengetahui Quran makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu mengetahuinya, maka luka ibn luka. Sejak saat itulah kemudian ini mulai Imam Ahmad dilepas
dan kembali kepada ahlu sunnah. Ini singkat cerita berkaitan dengan fitnah yang menimpa di zaman Imam Ahmad. Quran adalah makhluk. Sehingga hal ini perkara besar yang sampai Imam Ahmad mereka bertahan bertahun-tahun, sampai 3 generasi raja. Imam Ahmad bertahan untuk tidak berubah keyakinan bahwasanya Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Kemudian beliau bawakan diantaranya beberapa ayat Al-Quranul Karim di sini. Dan sebelumnya diterangkan bahwasanya Al-Quran, apa itu Al-Quranul Karim? Para ulama mengatakan ini tentang Al-Quranul Karim, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quranul Karim, bahwa innal Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini akidah Ahlussunnah tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalamullah, munazzalun, diturunkan, ghairu makhluqin, yang bukan makhluk, minhu bada'a, dari Allah berawal, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Ini seperti terambil dari ayat Allah SWT yang dibawakan dalam ayat ini. Yang pertama ini, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungilah dia, ketika ada orang musyrik minta perlindungan, lindungilah dia hingga dia mendengar kalam Allah. Tentu tidak mendengar kalam Allah dari Allah SWT, dari apa yang dibacakan Nabi dan para sahabat. Ketika mereka ditawan, mereka ini dilindungi oleh kaum muslimin, atau mereka dilindungi oleh kaum muslimin, yang kemudian mereka mendengarkan kalam Allah yang dibacakan Nabi atau dibacakan oleh para sahabat. Sehingga Al-Quran, yang sampai mereka mendengar Al-Quran, yang ditegaskan ini hatta yasma'a kalam Allah, yang maksud kalam Allah adalah Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dengan huruf, dengan suara yang didengar, tentu semuanya yaliku bijalali. Dan telah kita sampaikan kemarin bahwasanya ungkapan ini Allah memiliki sifat kalam dengan ungkapan al-qaul, hadithan, kalam, kalimat, kemudian nidaan, kemudian najian. Ini semuanya berkaitan dengan ini Allah ini berbicara. Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kedua, munazzal. Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Rasulullah SAW melalui kembali ke Jibril. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan. Dan Quran kami turunkan secara berkala, faraqnahu, kami pisah-pisah, litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu bacakan pada manusia. Kemudian Allah katakan di antaranya wa nazzalnahu tanzilan. Kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nazzalnahu tanzilan. Ini Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ini Allah, ini Al-Quran diturunkan. Munazzal. Al-Quran kalam Allah munazzal. Ghairu makhlukin. Ghairu makhlukin. Bukan makhluk. Allah membedakan antara al-amr wal khalq. Antara al-amr wal khalq. Al-Quran adalah amrullah. Ada amrullah. Allah bedakan antara al-khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah,
milik Allah al-khalqu, ciptaan, wal amru, dan ini al-amru, perintah. Allah bedakan antara al-khalqu wal amru. Sehingga keduanya berbeda. Al-khalqu beda dengan al-amru. Dan Al-Quran adalah al-amru. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruhan Al-Quran min amrina, dari amr kami. Sehingga Al-Quran adalah amrullah. Yang beda dengan khalqullah, berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah ciptakan dengan yakni kalimat kun fayakun. Kalau kemudian yaitu Al-Quran atau Al-Quran ini sama dengan al-khalqu, nggak ada bedanya. Nggak ada istimewanya tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan dalil akli, Al-Quran adalah kalam Allah. Bahwasanya Al-Quran seandainya makhluk, maka akan menjadi sebuah yakni bentuk tersendiri yang berdiri sendiri, terpisah dengan Allah Ta'ala. Tapi yang namanya perkataan itu kembalinya kepada orang yang berkata. Demikian Al-Quran itu sifat, kalam sifat, kembalinya kepada mausuf, kembalinya kepada yang disifati. Sehingga kalam ini kembalinya kepada pemilik kalam, yaitu Allah SWT. Dan bukan ciptaan ini tersendiri. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Minhu bada'a. Al-Quran itu berasal dari Allah SWT. Al-Quran ini awalnya berasal dari Allah SWT. Al-Quranul Karim itu dari Allah berasal. Kemudian disampaikan Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Al-Quran dinisbatkan kepada, terkadang dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Jibril, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Seperti umpamanya tadi, hatta yasma'a kalam Allah. Ini sampai orang itu mendengar kalam Allah. Nisbat kepada Allah SWT. Al-Quran adalah kalam Allah. Yang dari Allah ini berasal. Hurufnya, kemudian juga segala macamnya. Kemudian terkadang diidhafahkan kepada Jibril, sandarkan kepada Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan utusanku yang yaitu mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Ini yang memiliki kekuatan di sisi arsy yang sangat kokoh. Terkadang Al-Quran disebutkan kepada Rasulullah SAW. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair. Sungguhnya Al-Quran betul-betul ucapan Rasulku yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan itu bukan ini syair. Jibril menyampaikan dari Allah, Nabi menyampaikan kepada manusia. Yang dibacakan adalah kalam Allah. Yang kalam Allah ini awalnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana satu saat di muka bumi sudah tidak akan lagi ada sehuruf pun Al-Quran. Ketika orang sudah meninggalkan Quran, melalaikan Quran, maka Allah angkat ini Al-Quran sehingga tidak tersisa sehuruf pun ini di muka bumi. Sehingga tidak lagi yang mengatakan Allah, Allah. La taqumus sa'ata la ta'ala yaqulun nas atau yaqulul insan Allah, Allah. Tidak akan hari kiamat terjadi sampai tidak lagi manusia mengucapkan Allah, Allah. Ini sudah tidak lagi ucapan, ya ini kalimat-kalimat Allah, Allah di muka bumi. Ini la ilaha illallah. Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tinggal sejelek-jelek, ya sejelek-jelek manusia, dan atas mereka lah terjadi kiamat. Jadi kiamat akan terjadi, Allah akan kirimkan angin. Ini angin yang menembus setiap dadanya setiap pemilik iman, walaupun sebesar biji sawi, sehingga semua pemilik iman mati. Yang tinggal adalah syirarul nas, syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Dan atas mereka lah terjadinya, yaitu hari kiamat. Sebagaimana juga, ini Ka'bah di akhir zaman akan dihancurkan
akan dihancurkan, akan disongkel bata per bata, sampai kemudian dibuang ke laut, karena sudah tadi tidak ada lagi ada orang yang mereka yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an kalamullah munazzal ghairu makhlukin wa minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini adalah apa yang dikatakan para ulama berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, kemudian munazzal diturunkan kepada Allah kepada Jibril kepada Rasulullah SAW, kemudian yaitu min hubadaah, dari Allah lah Al-Quran itu, kalamullah itu, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ayat yang beliau bawakan yang pertama untuk menegaskan atau bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Yang pertama, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada salah seorang di kalangan musyrikin yang minta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah tentu bukan dari Allah langsung. Mendengar kalam Allah dari bacaan Rasulullah SAW, dari bacaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ayat ini termasuk di antara ayat yang berkaitan dengan hubungan antara muslimin dan orang kafir, di mana Islam memiliki aturan bagaimana hubungan antara muslim dengan kafir. Di antaranya bahwa apabila ada orang musyrik atau orang kafir, musyrik itu termasuk ahlul kitab, dan kemudian orang kafir secara umum, bukan hanya ahlul kitab saja. Semua orang kafir, jenisnya siapapun mereka, ahlul kitab atau non ahlul kitab, kalau minta perlindungan maka lindungilah dia. Ini termasuk di antara bentuk ini perpolitikan Islam, bagaimana muamalah dengan non muslim, muamalah dengan orang-orang kafir. Kalau mereka minta jaminan keamanan, berikan jaminan. Kalau perlu bagaimana mereka bisa mendengar kalam Allah di negeri ini kaum muslimin, bisa mendengarkan ini bacaan Al-Quranul Karim sehingga mendengar kalam Allah. Kalam Allah maksudnya Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran adalah kalam Allah. Oleh karena itulah tidak boleh kita sembarangan bersikap pada orang kafir yang berada dalam jaminan negeri muslimin atau yang berada dalam jaminan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW, Nabi kita mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang mereka terikat dalam dengan perjanjian kaum muslimin, maka mereka tidak akan mencium bau jannah. Ini adalah hadis ancaman kepada orang mereka membunuh orang-orang yang mereka dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dalam jaminan keamanan. Orang kafir ada macam-macam. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Kafir yang statusnya sedang perang dengan kaum muslimin. Adapun kafir yang mereka dhimmi dalam perlindungan kaum muslimin, kafir mu'ahad yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, kafir musta'man yang dalam jaminan keamanan kaum muslimin, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh mereka dibunuh. Dan seperti ini nggak dikenal oleh orang-orang takfiri, orang-orang yang mereka mengkafirkan, orang-orang yang mereka itu memiliki akidah gampang yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darahnya manusia secara umum, sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan wilayah kekuasaan dia. Membunuh orang kafir kan dianggap merusak. Kalau melaporkan kepada penguasa muslim, nggak apa-apa. Mereka merusak akhlak, mereka penampilannya begini, dilaporkan. Tetapi sampai membunuh, ini bukan wilayahnya dia. Karena Islam memiliki etika di dalam perpolitikan, dalam memberikan, dalam hubungannya dengan orang-orang kafir. Ada etika yang diajarkan di dalam agama ini. Di sini pendalilannya adalah ini hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Kalam Allah di sini adalah Al-Quranul Karim yang bisa dibaca oleh Nabi atau para sahabat Nabi sehingga mereka mendengar ini kalam Allah Ta'ala. Allah katakan Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ini kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan. Ayat yang kedua,
Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun." Dan sebagian di antara mereka orang-orang Yahudi yasma'una kalam Allah, telah mendengar kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifuna, lalu mereka menyimpangkan kalam Allah tersebut. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, pada mereka mengetahui. Di sini sebelum ayat ini Allah menegaskan, afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian masih memiliki harapan besar mereka beriman kepada kalian? Sedangkan sebagian mereka itu telah mendengar kalam Allah, lalu mereka melakukan tahrif. Melakukan tahrif. Di antara kejahatan ulama-ulama Yahudi adalah melakukan tahrif terhadap kalam Allah. Baik itu mentahrif Taurat, kalam Allah yang Allah sampaikan pada Nabiullah Musa, atau tahrif pada Injil yang Allah sampaikan pada Nabiullah Isa, yang Allah katakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah kitab Allah dari tempat-tempatnya. Di tengah-tengah kaum muslimin ini, banyak orang yang mereka ikut-ikutan dengan orang Yahudi. Ulama-ulama muslimin yang mereka melakukan tahrif terhadap ayat Allah Ta'ala, terhadap Al-Quranul Karim. Lihatlah berapa banyak para ulama, atau lihat banyak orang yang mereka menisbatkan dia sebagai seorang yang alim, tahu tentang agama, yang mereka melakukan tahrif. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah ini akhlak, melakukan tahrif. Penyimpangan-penyimpangan. Dalam masalah tauhid, tahrif yang mereka lakukan, tauhidul uluhiyah, kemudian dibawa kepada tauhid rububiyah. Kalimat la ilaha illallah yang harusnya bermakna tauhid uluhiyah, di mana hamba wajib totalitas memberikan ibadah hanya kepada Allah SWT, maka mereka mentahrif dengan tauhid rububiyah, sehingga orang kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Ini tentu tahrif. Sehingga orang yang penting sudah berkeyakinan Allah sang pencipta, maka dia tidak peduli dengan amal-amal kesyirikan yang lainnya. Dia datang ke dukun, tidak peduli. Dia datang tukang sihir, nggak peduli. Dia datang ke kuburan, meminta pada kuburan para wali, nggak peduli. Dia menjadikan para wali sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, nggak peduli. Ini semuanya dianggapnya bukan syirik. Karena dia memaknai kalimat la ilaha illallah, dia tahrif dengan la khaliqa illallah, dengan makna ini tidak ada sang pencipta kecuali Allah SWT. Mereka tahrif dalam masalah ini ahkam, sehingga mereka pun menghalalkan yang diharamkan Allah. Riba menjadi halal, kemudian juga zina menjadi halal. Ini tahrif, melakukan penyimpangan-penyimpangan. Termasuk tahrif dalam masalah penanaman dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga mereka tahrif sifat-sifat Allah SWT. Sehingga memiliki keyakinan yang rusak tentang Allah SWT. Melakukan tahrif terhadap agama ini adalah modelnya orang Yahudi. Yang Allah katakan, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka telah melakukan penyimpangan-penyimpangan, merubah-rubah isi kitab, merubah-rubah di tempatnya. Ini adalah perbuatan orang-orang, yakni Yahudi. Di sini Allah katakan, apakah kalian, wahai kaum mukminin, masih memiliki harapan besar? Orang-orang Yahudi, orang Yahudi itu mereka beriman kepada kalian. Beriman kepada ini agama yang kalian sampaikan. Karena mereka telah memiliki watak yang buruk. Mereka memiliki perotekan suka merubah-rubah agama Allah SWT. Yang merubah agama Nasrani menjadi agama Trinitas adalah Paulus, Yahudi yang pura-pura
ini menjadi pengikut Yesus. Yang tadinya memiliki permusuhan yang sangat sengit. Lalu pura-pura masuk menjadi pengikut Yesus dan merubah Nasrani yang tadinya tauhid menjadi trinitas. Yahudi, Abdullah bin Sabah, Yahudi hitam, yang pula merusak Islam menjadi agama Syiah. Sehingga memiliki ajaran-ajaran yang sangat aneh. Ini Yahudi. Sehingga telah melakukan tahrif terhadap agama ini. Merusak agama ini. Merusak agama ini. Ulahnya Yahudi. Yang menjadi pendalilan di sini adalah yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah. Kalam Allah di sini bisa Taurat, bisa Al-Quran. Sehingga orang Yahudi telah merubah-rubah Taurat, atau orang Yahudi juga merubah-rubah Al-Quran Al-Kirim. Kalam Allah, ini Al-Quran adalah kalam Allah. Sehingga ini diantara dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, yang beliau bawakan pendalilan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Yuriduna ayubaddilu kalam Allah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qablu. Yuriduna ayubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk merubah kalam Allah. Mereka menginginkan untuk merubah kalam Allah. Qul lan tattabi'una. Katakanlah kalian tidak akan bisa mengikuti kami. Kalian tidak akan mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qablu. Demikianlah pula perkataan Allah sebelumnya. Di sini A'rab Badui, orang-orang A'rab yang mereka yang mengatakan, yang Allah sebutkan dengan ayatnya, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'kum. Akan mengatakan al-mukhallafun, orang-orang mereka tertinggal, idzan talaqtum, kalau kalian itu berangkat ila maghanima, untuk mengambil berangkat untuk urusan ghanimah, lita'khuduha, yaitu mengambil ghanimah, dharuna nattabi'kum, biarkan kami mengikuti kalian. Ini perkataan orang A'rab Badui kepada orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kata Allah, lan tattabi'una, kalian tidak akan mengikuti kami. Yang mengikuti Nabi hanyalah orang yang mereka pada ikut perjanjian Hudaybiyah. Ini yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin merubah kalam Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan kalam Allah, ayubaddilu kalam Allah, mereka ingin merubah kalam Allah. Kalam Allah yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran Allah katakan dengan kalam Allah yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat sekarang yang beliau bawakan. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimati. Watlu, bacakan, ma uhiya ilaik, apa yang diwahyukan kepada engkau min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. Tilawah itu meliputi tilawah lafziyah dan tilawah maknawiyah. Bacakan Al-Quran dengan lafaz-lafaznya. Sehingga membacakan Quran yaitu dengan mengungkapkan lafaz-lafaznya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Dan tilawah maknanya adalah pada puncaknya talayatul tilawah, ittiba, mengikuti.
Sehingga proses tilawah itu membacakan hurufnya, memahamkan maknanya, sampai mengikuti kemudian mengikuti ajarannya. Itu tilawah. Yatluna haqqa tilawati. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Yaitu dari membaca hurufnya, memahami maknanya, sampai kemudian ittiba mengikuti, yaitu isi kandungan Al-Quran tersebut. Ini yaitu tilawah yang hakiki. Watlu ma uhiya ilaik min kitabi rabbik. Bacakan ya Muhammad ya Rasulullah, apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Allah. Bacakan huruf-hurufnya, terangkan maknanya, dan kemudian ya ini tarbiyahlah mereka untuk sampai mengikuti isi kandungan Al-Quranul Karim. La mubaddila li kalimati, tidak ada perubahan dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran adalah kalimatullah. Al-Quran adalah yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Nabi melalui perantaraan yaitu Jibril Al-Amin. Yang kalam Allah tidak akan berubah. Tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk melakukan perubahan terhadap kalam Allah. Al-Quran kitab yang kokoh, yang betul-betul Allah jaga sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga adzikr dan kami yang menurunkan adzikr dan kami yang menjaganya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim ini meliputi penjagaan lafaz dan penjagaan makna. Sehingga munculnya ribuan bahkan jutaan orang yang mereka hafal Quran. Satu di antara tanda kekuasaan Allah bahwa Allah betul-betul menjaga kitab ini dengan hafalan-hafalan dari para hamba Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang berusaha untuk memalsukan lafaz Al-Quran kecuali pasti ketahuan. Pasti. Dan setiap ada cetakan yang keliru atau cetakan yang sengaja dikelirukan, itu pasti akan ketahuan. Ini penjagaan Allah berkaitan dengan lafaz. Allah pun juga menjaga Quran dari sisi makna. Agama yang Allah wariskan, agama yang Allah yaitu sampaikan kepada Rasulullah SAW dan Nabi wariskan pada umat ini, kondisinya sudah sempurna. Sempurna. Dan akan diwarisi agama ini para ulama dari zaman ke zaman. Yang para ulama inilah yang akan betul-betul menjaga agama. Allah akan adakan setiap zaman ini orang-orang yang mereka senantiasa menjadi para penjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas para ulama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Agama ini akan dipanggul setiap zaman, diemban setiap zaman oleh orang yang adilnya, ini para ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Yang tugasnya para ulama ini, selain menjelaskan hakikat al-haq, menjelaskan hakikat kebenaran kepada umat, kepada manusia, yanfuna anhu tahrifal ghalin, juga melakukan penolakan, akan menolak segala bentuk tahrif, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu. Sehingga benar-benar Allah akan menjaga agama ini dari tahrifnya orang-orang yang hulu. Dengan para ulama akan selalu ditolak semua bentuk sikap menyimpang yang dilakukan oleh orang yang hulu, ekstrim dalam beragama. Wantihalal mubtilin, dan akan menolak, membongkar, menyingkap kedustaan yang dilakukan oleh ahlul batil. Ada orang mereka ingin menyusupkan kedustaan dalam agama, akan dibongkar oleh para ulama. Wa ta'wilal jahilin, dan agama ini akan diluruskan dari takwilnya orang yang bodoh. Di antara yang akan merusak agama ini, orang yang ekstrim dalam beragama, ahlul batil, orang bodoh, ini ada orang-orang yang akan bisa merusak agama tersebut. Ulama, Allah akan adakan setiap zaman ulama-ulama
yang akan menolak ini semuanya. Akan menolak tahrifnya orang-orang yang hulu, akan membongkar kedustaan ahlul batil, akan meluruskan takwilnya orang bodoh, sehingga agama ini dalam penjagaan Allah SWT, lafdhan wa ma'nan. Tidak akan berubah ini kalimat-kalimat Allah SWT. Kemudian ayat yang kelima. Ayat yang keempat tadi, ini yang menjadi dalil Quran adalah kalam Allah adalah la mubaddila li kalimatih. Tidak akan ada perubahan di dalam kalimat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kelima, firman Allah dalam surat An-Naml ayat yang ke-76. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini yaqussu, Allah akan kisahkan ala Bani Israel kepada Bani Israel. Allah kisahkan Al-Quran ini tentang Bani Israel. Aktsarul ladzi hum fi yakhtalifun. Ini kebanyakan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya itu. Al-Quranul Karim, Allah akan kisahkan kepada Bani Israel. Kebanyakan mereka berselisih, yang kebanyakan mereka berselisih, kebanyakan apa yang mereka perselisihkan di dalam perkara tersebut. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad sebaik-baik kisah. Kisah-kisah Al-Qur'anul Karim adalah kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau dengan Al-Qur'an ini. Al-Quran membawakan kisah-kisah. Allah mengkisahkan. Allah akan berkisah dengan Al-Quran ini apa yang terjadi pada Bani Israel. Nabi nggak tahu tentang Bani Israel. Apa yang terjadi pada Bani Israel, umat yang masa lalu tidak tahu. Tetapi Allah akan kisahkan kepada Nabi perkara-perkara yang ada pada Bani Israel. Apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang menjadi pendalilan berkaitan kalam Allah adalah yaitu yaqussu. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini Allah berkisah. Berkisahnya Allah berbicara, Allah berkalam dengan huruf dan suara menyampaikan kepada Nabi, sehingga Al-Qur'an ini yang berkisah tentang Bani Israel itu adalah kalam Allah. Al-Qur'an yang merupakan yang Allah kisahkan tentang Bani Israel adalah kalam Allah. Demikianlah di antara beberapa ayat yang beliau bawakan di sini, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, sehingga ini merupakan bagian keyakinan Ahlussunnah. Al-Quran kalam Allah, ghairu makhlukin, kemudian munazzalun, minhu bada'a wa ilahi ya'ud. 5 hal yang menjadi keyakinan Ahlussunnah tentang Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Dengan ayat-ayat yang telah kita bawakan tersebut, yang Syekh bawakan, Syekhul Islam bawakan, yang semuanya menunjukkan tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Dan ini akidah yang besar. Sehingga sampai Imam Ahmad bertahan dengan akidah tersebut, dan masuk penjara disiksa oleh para pejabat kerajaan yang di otaknya adalah otak Mu'tazilah. Al-Quran kalam Allah, ghair makhlukin, yang bukan makhluk, karena Al-Quran amrullah, dan Allah membedakan antara al-khalq wal amru. Munazzal, yang diturunkan Allah, yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah turunkan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Minhu bada'a, Al-Quran ini berasal dari Allah, berawal dari Allah Ta'ala. Awalnya dari Allah Ta'ala. Kemudian wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah SWT. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah tentang Al-Quranul Karim. Dan sampai sini penyampaian kita berkaitan dengan akidah Al-Quran adalah kalam Allah. Ghairu makhlukin, yang bukan makhluk. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah menyimpan mushaf Al-Quran di bawah jok motor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpan Al-Quran di bawah jok motor, maka sesungguhnya ada dilihat maksudnya. Kalau maksudnya itu adalah untuk melecehkan ya, di bawah dia duduki, maka tidak boleh. Dan ini bahkan perbuatan yang sangat menghinakan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau maksudnya adalah untuk supaya terlindung, tidak kehujanan, kemudian tidak ada niat sedikit pun untuk menghinakannya, maka wallahu bisawab, ini termasuk hal yang dibolehkan. Karena dia bukan mendudukinya langsung, tapi dia menyimpan untuk ya ini supaya aman. Ini supaya ya ini aman, supaya tidak terkena kotoran, tidak kena hujan, tidak jatuh dan sebagainya, supaya intinya posisinya supaya aman. Ini adalah berbeda dengan orang mereka langsung menduduki Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah diwajibkan bagi perempuan memakai hijab yang sempurna di saat membaca Al-Quran? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan pakai hijab yang sempurna. Dia boleh dengan pakaian yang biasa. Yang penting posisinya di mana. Kalau posisi dia itu yaitu ketika dia dilihat oleh orang banyak, ada laki-laki yang lainnya, ada yang akan melihat, maka dia hendaknya berhijab yang sempurna. Ketika dia sendirian di rumah, di kamarnya sendiri, maka boleh tidak berhijab yang sempurna. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa hukum meletakkan sesuatu selain Al-Quran di atas mushaf Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab, termasuk adab diantaranya, jangan yaitu hendaknya seorang memuliakan Quran, meletakkannya di tempat yang tinggi, dalam kondisi yang biasa, di tempat yang tinggi, atau tidak diletakkan di tempat yang rendah. Kemudian jangan ditumpuk-tumpuk dengan yang lainnya, hendaknya dia diposisikan di tempat yang di atas yang lainnya, sehingga ada nilai pemuliaan. Ini termasuk bagian pada adab memperlakukan mushaf Al-Quran yang walaupun sama-sama tercetak dari kertas dan semisalnya, tapi ketika sudah jadi mushaf, maka perlakuannya hendaknya berbeda dengan yang lainnya. Beda dengan koran, dengan buku, komik, dan semisalnya. Sama-sama tintanya, sama-sama kertasnya. Kalau dijadi mushaf berbeda dengan menjadi buku yang lainnya. Karena ini merupakan isinya kalamullah, hendaknya ada adab pemuliaan kepada mushaf yang merupakan kalamullah tersebut. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya membalik lembaran mushaf Al-Quran dengan menggunakan jari tangan yang ada air liurnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuatu yang tidak berkaitan dengan penghinaan, karena itu kadang untuk sekedar memudahkan, membalik Quran dengan begini untuk supaya bisa membuka dengan gampang. Ini termasuk kebiasaan di tempat-tempat tertentu. Mungkin satu wilayah menganggap ini aib atau ini perendahan, tapi tempat lainnya enggak. Karena ini sekedar untuk membuka lembar-lembar mushaf yang tidak berkaitan dengan ada sedikit pun unsur penghinaan kepada mushaf tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Apa hukum menyimpan Al-Quran dalam bentuk aplikasi di smartphone? Kemudian, samakah pahalanya saat kita membaca Al-Quran di smartphone dengan membaca dengan mushaf langsung? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengapa menyimpan Quran di aplikasi smartphone, tetapi para ulama menyebutkan yang afdal membaca Quran dari mushaf Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah. Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang menjudge bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, serta memvonis Al-Quran itu sekedar dong pada zaman dahulu saja. Ya, ini ada ucapan Abu Jahal, ucapan orang kafir, dongeng-dongengan pada masa lalu. Ini adalah ucapan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Adapun orangnya perlu disidang dulu, diteliti dulu, sehingga sebabnya terpenuhi, sehingga surutnya terpenuhi, kemudian penghalangnya penghalangnya itu tersingkirkan.
asalnya keyakinan Quran ada sekedar dongeng masa lalu, ini adalah keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir. Adapun orangnya ini harus disidang dulu oleh para ulama. Apakah dia apakah betul-betul dia punya keyakinan seperti itu karena kebodohannya atau bagaimana sehingga terpenuhi syarat dan hilangnya mawani untuk dikafirkan secara ta'yin orang tersebut. Asalnya keyakinan kekafiran. Tapi untuk orangnya perlu ada penghukuman secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum mencium mushaf Al-Quran? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, artinya hamba Allah. Sementara memberi nama anak dengan nama Nabi itu boleh. Apakah boleh memberi nama anak dengan nama Israel itu Ustaz? Ya, asalnya boleh. Nama Israel yaitu nisbat pada Yakub. Tapi yang ma'ruf aja. Yang oleh muslimin dikenal dengan Yakub, namanya Yakub. Jangan Israel, sebab orang nggak kenal, taunya Israel yang apalagi dikenal secara umum, Israel adalah orang-orang jahat, Bani Israel. Sesungguhnya yang layak adalah mereka Yahudi, dikenal dengan Yahudi. Israel adalah nisbat pada Nabiullah Yakub alaihissalam. Sehingga kalau memberikan nama, lebih baiknya yang lebih jelas dikenal oleh masyarakat, oleh muslimin, yaitu Yakub. Sehingga langsung kenal itu Nabiullah Yakub. Kalau Israel orang banyak nggak paham adalah Yakub, sehingga malah yang dikenal adalah penjahat, yaitu Israel. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, cukup. Ya, semoga manfaat sekalian. Jazakumullah khair. Insyaallah kita lanjutkan pesan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.